ganteng terus. Ngejreng sih. Ya mitra lingkungan semuanya masih di gelaran mudeng. Mau dengerin apa aja bersama Nian Khan dan John Ruth. Nah kali ini kita nih Radio El Gangga kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Apalagi di tengah kesibukan yang sangat-sangat luar biasa ini. Ini sahabat-sahabat kita dari Dishub Kota Bekasi nih. Nah kita akan ngobrol-ngobrol nih seputaran mudik, apalagi udah gas terus nih mudiknya. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih yang abang-abang kita sama ibu-ibu kita yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama dari ibu kita dulu nih. Wah, dengan senyumnya yang sumringah nih di tengah kesibukannya. Kita sapa dulu. Selamat siang Ibu Mariana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Nian. Nah, beliau ini selaku PLTK di Dishub Kota Bekasi. Oh, sangat luar biasa. Selamat datang Ibu. Terima kasih Radio El Gangga. Siap. Dan sahabat kita yang gak asing lagi nih, abang kita yang udah gak asing lagi. Beliau sebagai Kepala Bidang Pengendali Operasional abang kita, Bang Ihwanuddin. Selamat siang Abang. Selamat siang, Assalamualaikum. Wah, tuh gagah bener abang kita ini satu ini. Nah satu lagi nih, ini bintang sinetron apa nih dipanggil kemarin yang satu. Soalnya ganteng banget jadi minder ini kita. Ya, Abang Teguh Indrianto, selamat siang Abang. Siap. Beliau selaku Kepala Bidang Teknis Lalin ya Bang. Iya. Oh luar biasa. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Yang pertama ini ibu kita nih di tengah-tengah kesibukan kita nih. Ibu nih kan musim-musim mudik. Tentunya dong warga Kota Bekasi banyak yang mudik. Gimana nih Bu persiapannya khususnya dari Dishub Kota Bekasi Bu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh pendengar El Gangga di mana saja berada. Izinkan kami dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan menyampaikan kegiatan angkutan Lebaran tahun 2023 kali ini ya. Kami hadir bersama Kabid Lalin dan Kabid Dalop untuk menyampaikan apa saja yang sudah kami lakukan berkenaan persiapan menjelang Idul Fitri 2023 tahun ini ya. Dari mulai bidang prasarana, Dalop, Lalin dan bidang angkutan dan lebaran. Jadi mungkin dimulai dari penyediaan sarana dan prasarana ya dari bidang Lalin sendiri ya kami sudah siapkan petunjuk-petunjuk rambu-rambu lalu lintas ya. Mungkin abang yang suka jalan-jalan di sekitaran Bekasi lah sudah bagus sekali itu petunjuk kita. Jadi insya Allah warga yang melintas di Kota Bekasi akan mudik tidak akan nyasar ya dengan rambu-rambu yang kita pasang. Iya, ya. Insya Allah. Nah, selain seputar mudik nih, nah kita mau menyapa juga nih abang kita nih Bang Ihwanuddin selaku pengendali operasional nih. Ini tentunya sangat sibuk luar biasa 24 jam soalnya nih. Gimana Bang persiapannya Abang Ihwan kita? Ya, sesuai dengan tadi Bu Sekdi Seto PLT Kadis bilang, memang kita sudah persiapan matang sekali untuk angkutan Lebaran tahun ini. Ya dari prasarana, sarana dan bukan anggota udah kita siapin. Kita nyiapin anggota itu 250 personil. 250 personil. Nanti kita bagi 2 shift untuk pengamanan jalur mudik, baik jalur baliknya juga. Wah, luar biasa tuh. Pokoknya 24 jam dibagi 2 shift dengan ratusan personil mitra Liga semuanya. Jadi, nah, atau lagi nih kita mau sapa-sapa dulu beliau selaku Kabid Teknis Lalin nih. Bang Teguh, gimana persiapannya Bang Teguh? Baik, terima kasih para pendengar Radio El Gangga. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu PLT Kadis Bang Ihwan, saya secara prinsip sih membackup aja kaitan dengan fasilitas lalu lintas yang kami siapkan dalam rangka angkutan Lebaran di 1444 Hijriah, baik dari perambuan, traffic light, karena nantinya tentunya ada penyesuaian kaitan kebutuhan hijau pada saat arus mudik maupun arus baliknya. Demikian. Oh gitu. Nah kalau tadi kan seputar operasional, nah sana ada nggak sih jumlah pos-posnya di mana aja atau titik-titiknya di mana aja gitu, abang kita? Siap. Untuk persiapan
jalur mudik. Memang Bekasi punya 2 jalur yang sangat padat. Itu jalur utara dari mulai perbatasan Harapan Indah DKI dengan sampai dengan Bulak Kapal Kabupaten. Jalur kedua itu di Kenurali Kalimalang dari mulai perbatasan DKI Sumber Arta sampai dengan Tongyang Kabupaten Bekasi. Nah, kita mempunyai 7 pos. 7 pos Pospam, Posyan itu gabung dengan Satlantas Metro Bekasi. Kita gabungan unsur TNI, unsur Polri, unsur Disub, unsur Pol PP, semua gabung di 7 pos itu. Jadi ada 7 pos. Pertama pos Sumber Arta, kedua pos di Harapan Indah, ketiga pos di Posyan di stasiun Bekasi, pos di seputaran terminal Bekasi, pos di Giant, pos di Ciputra yang mengadopsi Cibubur dan sekitarnya. Nah, yang terakhir untuk pos arus balik itu di kilometer 6 rest area kilometer 6 di Jati Bening. Oh, jadi udah sangat-sangat siap ya di betul. Kota Bekasi untuk mempersiapkan seputar mudik. Betul. Nah, ini Bu, saya kembali ke Ibu nih, Ibu Mariana. Nah, gimana nih? Kira-kira udah berapa lama nih persiapan untuk menjelang kita khususnya di Kota Bekasi? Udah berapa lama persiapan ya dalam rangka mengantisipasi arus mudik khususnya Kota Bekasi dan juga menerima mudik-mudik dari luar ini? Baik. Jadi untuk persiapan kami tentunya dari mulai awal Januari ya sudah kita persiapan karena perencanaan yang matang akan menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi berkenaan dengan mudik apalagi sekarang ini membludaknya warga masyarakat antusiasnya tinggi untuk kembali ke kampung halamannya berkenaan sudah 2-3 tahun ke belakang Covid dia nggak balik. Dan hari ini mungkin tahun ini ada pembebasan untuk kembali ke kampung halamannya, maka kami jajaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi secara maksimal untuk mempersiapkan jalurnya, berkoordinasi dengan DMSDA dan tentunya tadi yang disampaikan itu personilnya maupun sarana prasarana yang ada agar warga masyarakat itu merasa terlayani baik dengan perhubungan Kota Bekasi yang melintas di wilayah Kota Bekasi. Nah, kira-kira H-min berapa mobil bareng bisa lewat atau boleh diperbolehkan lewat? Mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih. Memang untuk kelancaran arus mudik ini tidak luput dari manajemen rekayasa lalu lintas, terutama pembatasan ya. Memang dari kita mengacu pada aturan pusat, baik itu Kementerian Perhubungan maupun dari Mabes Polri. Kalau untuk di tol tanggal 17 kemarin udah ada larangan tanggal 17 jam 24.00. Udah mulai ada larangan untuk angkutan barang yang ke arah timur. Juga arus balik juga ada larangan juga. Dan untuk wilayah Kota Bekasi pun mengikuti aturan dari pusat. Itu ada larangan untuk angkutan barang, angkutan berat, yaitu kendaraan dengan 3 sumbu atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan, kendaraan dengan kereta gandengan, itu akan dilarang melintas di wilayah baik arteri melopor atau ada H-3 untuk wilayah Kota Bekasi dan sekitarnya. Atau untuk informasi kalau misalnya ada yang membandel juga mungkin dikasih hukuman, efek jerahnya apa gitu, biar ada yang membandel, wah harus pikir 2 kali nih. Kalau ini bukan pikiran lagi, ini udah benar-benar aturan nasional yang harus dipatuhi. Ini aturan nasional yang harus dipatuhi dan ini SKB bersama dari Mabes Polri, dari Menteri Perhubungan dan semua yang stakeholder yang menangani angkutan lebaran. Jadi saya himbau untuk dipatuhi para pengusaha angkutan barat yang tanggal itu, kecuali untuk angkutan BBM, untuk angkutan sembako, untuk angkutan susu dan angkutan yang benar-benar untuk diperlukan untuk kemanusiaan. Nah ini jalan penilaian dari itu, ya angkutan yang di luar dari itu saya kira untuk dipatuhi aturan ini. Karena ini ada SKB bersama. Oh, SKB bersamanya. Ada pertanyaan lagi dari orang Kaliabang Nangka, Soraya Hatika Hakdewi. Mau bertanya nih Bu, di Bekasi dalam musim mudik ini diberlakukan ganjil genap kah? Ya, jadi kita berlakukan ganjil genap, tapi tidak keseluruhan tentunya ya. Jadi kita lihat situasionalnya di berlakuannya itu. Setelah Ibu kita masih ngobrol. Saya masih mau ngobrolin tentang siklus traffic light atau lampu merah nih Bu. Ini mungkin ada informasi-informasi yang mau disampaikan buat mitra pendengar sejabodetabek khususnya. Silakan Ibu atau Bapak. Baik, para pendengar Radio El Gangga, dalam menyambut
angkutan Lebaran 2023 ini kami akan memprioritaskan sementara untuk arus balik dari Jakarta, Bekasi sampai dengan perbatasan kabupaten dan selanjutnya ke arah Kerawang. Nanti akan disambut oleh kota-kota yang lain. Nah, dalam hal ini kami akan memprioritaskan kebutuhan waktu hijau dari mulai perbatasan kota Bekasi dari wilayah Jakarta sampai dengan kabupaten. Kami prioritaskan ke arah Pantura atau ke arah timur dari barat ke timur. Nah, demikian pula nanti pada saat arus baliknya kami akan rubah skala prioritasnya dari mulai dari mulai timur ke barat, artinya dari Pantura ke arah Jakarta nantinya. Nah, sebagai informasi juga kepada teman-teman pendengar Radio El Gangga, di Kota Bekasi kami memiliki area traffic control system yang terpantau di Sisirum. Itu terdapat 122 CCTV yang ini kami gunakan untuk pemantauan kondisi persimpangan-persimpangan maupun jalur di Kota Bekasi, sehingga kami dapat mengambil langkah secara cepat untuk memberikan yaitu tadi yang skala prioritas apabila telah terlihat di pantauan CCTV terdapat antrian di persimpangan menuju arah Pantura pada saat arus mudik dan pada saat arus balik menuju arah Jakarta, demikian pula sebaliknya. Kurang lebih gitu. Luar biasa. Nah, ini saya ada pertanyaan ini lagi dari mitra pendengar nih. Kira-kira di musim mudik ini nih ada nggak sih tindakan-tindakan tegas gitu buat para pengendara atau mudik atau pengangkut barang segala macam, atau juga pemudik yang bandel mungkin sampai atas itu koper-kopernya? Mungkin silakan Ibu atau Bapak. Baik, terima kasih pendengar. Ini pertanyaan yang cukup bagus sebenarnya ini ya. Antisipasi sebelum terjadi kayaknya. Mudah-mudahan bukan kita untuk melanggar. Mudah-mudahan. Baik, memang tidak ada penindakan untuk arus mudik ini, arus balik juga tidak penindakan. Cuma ya untuk kita sebagai penegak hukum, kita sebagai petugas lapangan, polisian di sub, yang menghimbau untuk masyarakat yang sifatnya untuk mengganggu keselamatan diri sendiri tidak sama orang lain itu dihindari. Ya, jadi walaupun tidak ada penilangan, sadar dirilah kita bahwa ini sangat membahayakan diri sendiri dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Nah, ini akan kita tegur, kita peringatkan keras untuk pelanggar itu. Dan memang untuk penilangan kita tidak ada untuk penilangan, tapi kita teguran keras untuk pelanggar yang sifatnya dapat merugikan diri sendiri dan dari orang lain. Kira itu. Kalau misalnya ini abangku atau ibu sebelum musim mudik ini udah ada sih udah ada apa belum layak tidaknya armada yang di terminal gitu? Udah. Mungkin ada Ya. mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi sebelum diberangkatkannya bis ya, kita sudah lakukan ram check, pengecekan kendaraan bis-bis yang akan berangkat dari Kota Bekasi menuju berbagai daerah yang ada di Indonesia tentunya. Sudah kita lakukan ram check sejak tanggal 23 sampai dengan tanggal 27, kita lakukan lagi di tanggal 1 sampai dengan tanggal 3, dan kemarin pun terakhir masih kita lakukan ram check untuk para AKAP atau AKDP yang akan memberangkatkan atau membawa penumpang keluar dari Kota Bekasi. Wah, luar biasa. Jadi udah mempersiapkan udah matang 100%. Ya, Bang. Nah, kalau misalnya ada aduan nih, misal dari yang baik itu dari pengguna jalan, segala pengaduan mungkin bisa dialamatkan di mana? Mungkin ada beritanya, Bang Nian, tolong kalau misalnya ada aduan dari pengguna jalan itu kemana selain dari lalu lintas, khususnya yang berhubungan di Sub Kota Bekasi? WRC kita berapa ya, Mas? Call center. Silakan. Baik, bantu jawab ya. Siap, Mungkin di Dinas Perhubungan sendiri terdapat URC atau unit reaksi cepat ya. Oh, ada Isinya- unit reaksi ya, cepat gitu. Isinya Kita kaitan punya dengan semua jenis saran, masukan, aduan kaitan dengan kondisi lalu lintas dan atau prasarana jalan, karena memang ada beberapa irisan-irisan kepentingan pembinaan jalan dari kami, Dinas Perhubungan, dari Dinas DBMSDH maupun dari kepolisian dalam rangka memberikan layanan terhadap transportasi yang selamat, lancar dan tertib. Nah, itu bisa disampaikan ke URC melalui website di Kota Bekasi. Itu sangat terbuka dan langsung kami akan respon
dan biasanya nanti dari URC akan membreakdown informasi ini kepada kami untuk segera dilakukan tindakan penanganan ke depannya di secepat mungkin. Luar biasa Mitra El Gangga semuanya. Tuh, segala sesuatunya sudah persiapan dari jauh-jauh hari ternyata Mitra pendengar. Oke, jadi Mitra pendengar, pokoknya buat para pemudik patuhin. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Wah, mohon maaf sebelumnya dari Bang Komarudin dari Keliabang Nangka. Misalnya nih, ada nggak sih jam-jam tertentu yang diperbolehkan kalau kita ngangkut barang selain yang prioritas gitu? Mungkin ada dari jam diberlakukan jam tertentu kah? Baik. Untuk angkutan barang ya selain tadi angkutan barang khusus yang sifatnya dilegalkan usahakan itu untuk H-7 itu tidak ada prioritas lagi karena sebelum kalau jalan arteri masih bisa sampai dengan H-3 jalan arteri ya. Kalau jalan tol udah H-7 sudah tutup. Jalan arteri H-3 masih bisa. Dia udah H-3 sampai dengan H+2. H+2. Ya, udah tiba lagi. Jadi kalau toh masih ada satu hari ini ya, bisa udah H-3 kan ya. Oh iya, ya benar. Jadi untuk mobilisasi yang angkutan yang tidak diperkenakan tadi saya kira itu. Oke, terima kasih ya Bang kita. Tuh buat Mitra Lingkungan semuanya jelaskan ya. Nah, ini mungkin pertanyaan pamungkas nih baik di antara Bapak Ibu semua ini. Saran dan harapannya nih musim pemudik 2023 khususnya mungkin dari Ibu atau Bapak dulu silakan. Baik, terima kasih untuk seluruh pendengar El Gangga di mana berada ya yang akan mudik nih, yang akan mudik. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau ya, yang pertama jaga kesehatan, yang kedua naik motor maupun naik mobil barang bawaan jangan berlebihan, ya patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, karena kalau kita sudah disiplin, insya Allah tujuan kita ke daerah yang akan Bapak Ibu tempuh, Allah akan berikan kemudahan dan keselamatan dan kembali lagi juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada tambahan dari abang-abang kita? Ya mungkin tambahan sedikit. Ya, pastikan bahwa kendaraan dan kondisi Anda pada saat nanti beraktivitas mudik dalam kondisi yang prima. Yang pertama, yang selanjutnya juga jangan segan-segan untuk mencek diri sendiri, kelelahan, ngantuk dan sebagainya, segera minggir atau menepi ke ramcek atau poskotis yang tersedia di seluruh poskotis yang tersebar di jalur mudik maupun arus balik nanti. Jangan dipaksakan, harus sadar diri ya Bu ya, bahwa betul. Memang ada sinyal-sinyal tubuh yang memang harus segera diantisipasi, yang ngantuk, ya kelelahan, itu fatalitasnya luar biasa pada saat berkendara. Ya. Luar biasa. Tadi kita ngobrolin mudik. Ya. Nah, gimana nih Bu? Satu pertanyaan pamungkas lagi. Kesiapan untuk menyambut arus baliknya khususnya dari Kota Bekasi. Gimana nih Bu? Baik ya, tadi juga sudah disampaikan oleh kedua kepala bidang kita berkenaan dengan arus mudik dan arus balik, insya Allah sudah kita siapkan ya. Nah, kita siapkan lah, yang penting jalannya lah. Nah, terus pesan kita nih, kalau sudah nyampe kampung, enak di kampung dan jangan bawa banyak-banyak lagi ke Bekasi atau ke Jakarta ya. Jadi kalau oleh-oleh nggak apa-apa ya Bu ya? oleh-oleh banyak boleh, tapi penduduk ini ya, jadi harus dilihat juga situasi dan kondisi yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya itu ya. Jadi kalau balik dari kampung berangkatnya 4 ya pulangnya 4 lah seperti itu ya. Jadi tambahnya oleh-oleh saja. Gitu. Iya, dan cek juga kendaraannya yang dari sana tuh betul-betul fit lagi sehingga sampai rumah tuh betul-betul sehat, selamat dan dalam lindungan Allah. Amin. Mungkin ada tambahan dari Bang kita? Ya, untuk arus balik mungkin tidak jauh dengan arus mudik. Yang pertama memang kalau arus mudik kita Pak Teguh menyiapkan itu jalan portable arah Pantura. Nah kalau arus balik ini tinggal baliknya ya arah Jakarta gitu. Jadi nggak sasar arah Jakarta. Takutnya pendatang baru nyasar ke Jakarta. Ya ini itu benar kata Pak Ibu VRT Kadisub ya, kalau balik ke Bekasi dapat datang mudik yang 4 pulang 4 lagi lah. Itu aja mungkin yang pasti jaga kesehatan, jaga keselamatan itu aja saya kira. Mungkin ada tambahan dari Pak Teguh? Cukup lah sebenarnya. Cukup luar biasa. Wah, terima kasih banyak buat Ibu Bapak sekalian, apalagi
khususnya Ibu Mariana selaku PLTK di Subkota Bekasi, dan abang kita Bang Kabid Pengendali Operasional Bang Ikhwanuddin, terima kasih banyak, dan juga Bang Teguh Indrianto selaku Kabid Teknis Lalin. Terima kasih banyak udah mampir-mampir ngasih informasi buat Mitra El Gangga se-Jabodetabek, luar biasa. Sering-sering Ibu ngasih informasinya buat kita semuanya. Amin. Amin. Siap. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.